Sobat Keuda, video kali ini adalah part 2 dari video Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah yang berfokus pada pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah. Kalau tadi kita telah membahas KPA yang ada SKPD, kali ini kita membahas KPA yang ada pada bentuk organisasi bersifat khusus. KPA pada unit organisasi bersifat khusus menyusun dan menyampaikan RKA organisasi bersifat khusus, DPA unit organisasi bersifat khusus, laporan keuangan unit organisasi bersifat khusus. Kemudian, KPA unit organisasi bersifat khusus melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD, anggaran organisasi bersifat khusus yang dilakukannya, pengajuan atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, melakukan pemungutan retribusi daerah, melakukan tugas KPA lainnya. Juga, KPA unit organisasi bersifat khusus menetapkan PPTK, PPK unit SKPD, menetapkan pejabat lainnya, dan merupakan membantu bendahara penerimaan, membantu bendahara pengeluaran, membantu bendahara pengeluaran pembantu. Adapun keterangan dari unit organisasi bersifat khusus melakukan pelimbahan sebagai kewenangan ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD. Dalam hal mengadakan ikatan untuk pembelian barang dan jasa, KPA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KPA yang merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan perundang-undangan. Pejabat pelaksana teknis kegiatan adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA atau KPA dalam melaksanakan kegiatan atau subkegiatan di dalam SKPD atau SKPD. PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. PPTK pada SKPD bertanggung jawab pada pengguna anggaran. PPTK pada unit SKPD bertanggung jawab kepada kuasa pengguna anggaran. Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA atau KPA dapat mengambil alih mandat yang dilaksanakan oleh PPTK. Adapun tugas dari PPTK adalah menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran, menyiapkan dokumen pengadaan barang dan jasa, mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis. Adapun keterangan lebih lanjut tentang siapa itu pejabat teknis pelaksana kegiatan. PPTK merupakan pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pertimbangan penetapan PPTK didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi. Penetapan PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, syarat anggaran, kegiatan subkegiatan, beban kerja lokasi, rentang kendali, dan atau pertimbangan objektif lainnya yang keterianya ditetapkan kepala daerah. Kemudian, PA atau KPA dapat menetapkan lebih dari satu PPTK di lingkungan SKPD atau unit SKPD. Kemudian, PPTK adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, merupakan pejabat satu tingkat di bawah kepala SKPD selaku PA dan atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas. Dalam hal PA memerintahkan kepada KPA, PPTK merupakan pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural satu tingkat di bawah KPA dan atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas. Dalam hal tidak terdapat pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, PH atau KPA dapat menetapkan jabatan fungsional selaku PPTK yang keterianya ditetapkan oleh kepala daerah. Kemudian, kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD.
yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. Pada SKPD, PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang SKPD. Pada pola pengelolaan keuangan BLUD, PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang BLUD. PPK SKPD tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, bendahara penerimaan, bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu, bendahara khusus, dan atau PPTK. Kepala SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu PPK SKPD untuk meningkatkan efektivitas penatausahaan keuangan SKPD. Kemudian, ada juga pejabat penatausahaan keuangan di unit SKPD. PPK unit SKPD mempunyai tugas untuk menyiapkan SPMTU dan SPMKS, melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD, menyusun laporan keuangan SKPD, menerbitkan surat penyertaan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPPTU dan SPPLS beserta bukti kelengkapan sebagai dasar SPM. Juga, dalam hal PA melimpahkan sebagian tugas kepada KPA, PA menetapkan PPK unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada unit SKPD. Dalam pengelolaan keuangan daerah, ada juga bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu. Bendahara penerimaan adalah bendahara yang ditetapkan oleh kepala daerah untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD dan SKPKD atas usul PPKD selaku BUD. Kemudian, bendahara penerimaan pembantu adalah dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangan kepada KPA, kepala daerah dapat menetapkan bendahara penerimaan pembantu pada SKPD yang bersangkutan. Bendahara penerimaan pembantu pada SKPD yang diusulkan oleh kepala SKPD kepada kepala daerah melalui PPKD. Bendahara penerimaan pembantu memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan oleh kepala daerah. Sekian lagi tentang Kemendagri nomor 77. Akan dilanjutkan pada video selanjutnya ya. Ditunggu teman-teman. Terima kasih banyak.